Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Putri Zahra Munte, NPM 210826125. Di sini saya akan menjelaskan current management of hypertensive crisis and metabolic ketoacidosis pada materi Dr. Sahrul. Yang pertama-tama, ketoasidosis metabolik, yaitu adalah keadaan dekompensasi kekacauan metabolik yang ditandai dengan adanya trias, hiperglikemia, asidosis, dan juga ketosis. Terutama disebabkan oleh defisiensi insulin absolut atau relatif. Untuk penata laksanaannya sendiri itu, keberhasilan penata laksanaan KAD ini membutuhkan koreksi dehidrasi, hiperglikemia, asidosis, dan kelainan elektrolit. Identifikasi faktor presipitasi komorbid, dan yang terpenting adalah pemantauan pada pasien yang terus-menerus harus dilakukan. Untuk terapi cairan itu, untuk prioritas utama pada penelaksanaan ini adalah terapi cairan. Berat kekurangannya cairan yang terjadi itu dipengaruhi oleh durasi hiperglikemia yang terjadi, fungsi ginjal, dan intake cairan pada penderita itu sendiri. Bisa diperkirakan dengan pemeriksaan klinis atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu fluid defisit 0,6 dikali berat badan dalam kilogram. Selanjutnya bisa juga menggunakan corrected NA. Untuk penentuan derajat dehidrasi ini sendiri dengan gejala klinis seringkali suka dikerjakan. Namun demikian, beberapa gejala klinis yang dapat menolong untuk menentukan derajat dehidrasi itu sendiri adalah yang pertama, 5% itu nanti penurunan turgor pada kulit, membran mukosa pada pasien kering, dan juga pasien bisa mengalami takikardi. 10%-nya itu kapilari refiltamnya itu lebih dari 3 detik, dan matanya itu cowong. Selanjutnya, lebih dari 10% itu nanti terdapat pulsus arteri perifernya itu lemah, ada hipotensi, shock, dan juga oliguria. Untuk resusitasi cairannya itu dilakukan secara agresif, dan biasanya itu targetnya itu besar 50% dari kekurangan cairan dalam 8 sampai 12 jam pertama, dan sisanya dalam 12 sampai 16 jam berikutnya. Menurut perkiraan banyak ahli, total kekurangan cairan pasien KAD ini sendiri itu sebesar 100 mili per kilogram berat badan atau sebesar 5 sampai 8 liter. Pada pasien dewasa, terapi cairan awal langsung diberikan untuk ekspansi volume cairan intravaskular dan ekstravaskular untuk menjaga perfusi ginjal. Selanjutnya, pada gambar ini bisa dilihat penata laksanaan pada KAD itu, yaitu yang pertama adalah complete initial evaluation atau evaluasi awal lengkap, itu mulai dari cairan intravena, 1 liter NaCl 0,9% per jamnya pada awalnya, yaitu 15 sampai 20 mili per kilogram berat badan. Yang pertama itu terapi cairan. Kita harus melihat dulu tentukan status dehidrasinya. Misalnya dia terdapat shock atau hipotensi ringan atau shock kardiogenik. Jika didapati shock hipovolemik, itu bisa diberikan NaCl 0,9% dan atau diberikan plasma expander. Kalau misalnya dia shock, bisa kita lakukan pemantauan hemodinamik. Selanjutnya, untuk hipotensi ringan, itu kita bisa mengevaluasi NA serumnya, yaitu yang pertama ada serum NA tinggi, serumnya biasa saja, atau serum NA-nya rendah. Kalau misalnya serumnya tinggi atau normal, itu bisa kita berikan 0,45% NaCl, 4 sampai 14 mili per kilogram berat badan tergantung pada keadaan dehidrasinya. Untuk dari serum NA yang rendah itu bisa kita berikan 4 sampai 14 mili per kilogram berat badan tergantung dengan keadaan dehidrasinya. Dan ketika glukosa serumnya itu mencapai 250 miligram per desiliter, itu kita bisa ganti ke dextrose 5% dengan NaCl 0,4% pada 150 sampai 250 miligram per jam dengan insulin yang cukup. Selanjutnya juga kita bisa berikan insulin, ada rute intravena dan rute intramuskutan. Untuk rute intravena itu bisa kita berikan insulin reguler, dan untuk yaitu 0,15 unit per kilogram berat badan
sesuai intravena bolusnya. Kalau misalnya dia intramuskutan kita berikan reguler juga 0,4 unit per kilogram berat badan, setengah bolus intravena atau 1,5 intramuskutan. Dan juga kalau bisa juga kita selanjutnya kalau misalnya jika glukosa serumnya itu tidak turun 50 sampai 70, yang pertama itu kita bisa menginfus insulin ganda tiap jam sampai glukosanya itu turun 50 sampai 70 atau kita berikan bolus insulin tiap jam yaitu 10 unit sampai glukosanya itu 50 sampai 70 miligram. Untuk selanjutnya kita bisa berikan kalium jika K-serumnya itu kurang dari 3,3, hentikan insulin dan kita berikan MEQK per jam 2 sampai 3 kCl dan 1/3 KO hingga K-nya itu nanti lebih dari 3,3. Kalau misalnya kadar serum awalnya itu lebih dari 50, kita bisa berikan jangan berikan tetapi periksa jangan kita berikan kalium, tapi kita bisa cek kaliumnya itu 2 jam, setiap 2 jam. Bila kadar serumnya itu awalnya lebih dari 3,3, tetapi kurang dari 5,0, itu kita bisa berikan 20-30 kalium dalam tiap cairan intravena sebagai KCl dan 1/3 sebagai KPO4 untuk menjaga kadar serum K-nya itu atau kaliumnya itu pada 4-5. Selanjutnya kita bisa menilai kebutuhan bikarbonatnya. Kalau misalnya dia pH-nya itu kurang dari 6,9, itu bisa kita berikan NH NaHCO3 yang diencerkan dalam 400 mili H2O dengan kecepatan infus 20 mili per jam. Dan selanjutnya kalau pH-nya itu 6,9 sampai 7, itu kita encerkan dalam 200 mili H2O-nya dan diinfus dengan 200 mili per jam. Kalau misalnya dia pH-nya itu lebih dari 7, kita berikan HCO3. Dan untuk yang pH kurang dari 6,9 dan pH 6,9 sampai 7 itu nanti kita ulangi pemberian HCO setiap 2 jam hingga pH lebih dari 7, monitor serum kalsiumnya. Next, selanjutnya krisis hipertensi. Untuk krisis hipertensi ini adalah terjadi tekanan darah yang meningkat atau sangat tinggi secara tiba-tiba, sehingga memerlukan penanganan secepatnya. Hipertensi krisis terdiri dari hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. Untuk dari penata laksanaan itu sendiri, hipertensi krisis ini dia tekanan darahnya itu nanti 180 mmHg atau tekanan darah distalnya itu nanti lebih dari 120. Untuk hipertensi emergensi ini nanti dia didapati kerusakan organ target, yaitu target penurunan tekanan darah dalam menit per jam dan terapi dengan obat anti hipertensi intravena. Sedangkan hipertensi urgensi ini sendiri itu dia tidak didapati kerusakan organ target. Target penurunan tekanan darah itu dalam jam sampai hari, terapi dengan obat anti hipertensi dan oral. Untuk dari hipertensi ini sendiri, untuk definisi dari emergensi itu sendiri, nanti adanya kerusakan organ target, sedangkan yang tidak urgensi itu nanti tidak ada kerusakan organ target. Organ target yang dimaksud di sini adalah seperti jantung, otak, ginjal, mata, dan juga pembuluh darah. Untuk penelata laksanaan dari ke krisis hipertensi ini, yang pertama, kita harus melihat ada tidaknya kondisi yang memaksa atau compelling condition, diseksi aorta, preeklamsia berat atau eklamsia dan krisis pheochromocytoma, yaitu bila tidak ditemukan compelling condition, tata laksana hipertensi emergensi ini adalah dengan melakukan penurunan tekan darah, yaitu maksimal 25% MAP dalam jam pertama. Kemudian target penurunan tekanan darah mencapai 160 sampai 160 per 100 sampai 110 mmHg dalam 2 sampai 6 jam. Selanjutnya, tekanan darah mencapai normal dalam 24 sampai 48 jam. Jika didapatkan compelling condition, dilakukan penurunan tekanan darah yang lebih agresif, yaitu penurunan tekanan darah itu di bawah 140
dalam jam pertama dan di bawah 120 pada diseksi aorta. Untuk obat-obat anti hipertensi pada emergency ini sendiri yaitu pemilihan obatnya itu yaitu injeksi pada hipertensi tergantung pada presentasi klinis atau kerusakan organ. Prinsipnya adalah memiliki onset kerja cepat dan durasi kerja pendek atau short acting dengan memperhatikan tipe kerusakan organ yang terjadi atau presentasi klinis atau obat pilihan pertama atau kedua, faktor komorbid, obat yang dihindari atau ada kontraindikasi dan ada tidaknya ketersediaan obat. Biasanya yang dipakai itu adalah labetalol dan nikardipin sebagai terapi lini pertama atau first line terapi pada hipertensi emergensi. Pada ini bisa dilihat yang pertama presentasi klinis. Hipertensi maligna dengan atau tanpa trombotik mikroangiopati atau gagal ginjal akut. Biasanya waktu dan target penurunannya itu beberapa jam menurunkan MAP sebesar 20-25%. Untuk terapi lini pertamanya itu bisa diberikan labetalol atau nikardipin dan alternatifnya itu nitroprusid dan urapidil. Selanjutnya, jika terdapat hipertensi encephalopati, bisa diberikan labetalol dengan target penurunan itu sebesar 20-25%. Untuk stroke iskemik atau TDSD atau tekanan darahnya itu lebih dari 220 atau 120, itu harus diturunkan 1 jam sebesar 15 dengan memberikan labetalol sebagai lini pertama atau nikardipin dan alternatifnya bisa diberikan nitroprusid. Selanjutnya, untuk stroke iskemik akut dengan indikasi untuk terapi trombolik itu bisa diberikan labetalol juga dan nikardipin sebagai terapi lini pertama dan harus diturunkan 1 jam 15% dengan alternatif nitroprusid. Selanjutnya bisa dilihat ada kejadian koroner akut, ada hematoparakardiogenik, diseksi aorta akut dan eklamsia dan preeklamsia berat. Selanjutnya untuk obat-obat itu sendiri ada esmolol, one setnya itu sampai 1-2 menit, durasi kerja 10-30 menit. Dosisnya ada 0,5 sampai 1 mg kilogram bolus, 50-30 mg per kilogram berat badan per menit infus kontinu. Untuk kontraindikasinya itu blok AV derajat kedua atau ketiga, gagal jantung, asma bradikardi, efek sampingnya bradikardi. Ada juga metoprolol, labetalol, fenoldopamin, clefidipin, nekardipin, nitrogliserin, nitroprusid, enalaprilat, urapidil, klonidin, pentolamin. Jadi karena dianjurkan tadi obat labetalol yaitu dia one setnya itu 5-10, durasi kerjanya itu 3-6 jam. Dosisnya itu 0,25 sampai 0,5 mg per kilogram. Ada juga 2-4 miligram per menit sampai target tekanan darah tercapai. Setelah itu 5-20 miligram per jam. Dan kontraindikasinya itu ada blok AV derajat kedua atau ketiga, gagal jantung sistolik, asma, bradikardi. Untuk efek sampingnya bisa terjadi bronkokonstriksi, bradikardi pada janin pada ibu hamil. Selanjutnya nikardipin itu one setnya 5-15 menit, 30-40 menit. Dosis awalnya itu 5-15 mg jam dalam infus kontinu, dosis awal 5 mg per jam, naikkan 2,5 mg setiap 15-30 menit, hingga targetnya itu tercapai, kemudian turunkan menjadi 3 mg per jam. Untuk kontraindikasinya itu gagal hati, untuk efek sampingnya mungkin terjadi sakit kepala atau refleks takikardi. Ini referensi yang saya gunakan. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.